Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutria Alkifti. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS pada uji normalitas dan uji korelasi. Langkah pertama adalah persiapkan data yang ingin diuji dalam bentuk file agar mempermudah tahapannya nanti. Jadi di sini kita akan lihat data untuk uji normalitas. Setelah itu, buka program SPSS, kemudian klik di bagian variabel view. Selanjutnya, pada bagian nama, masukkan data yang akan kita uji tadi. Nah, di sini ada data yang menunjukkan nilai ulangan matematika dan fisika dari 10 siswa. Nilai matematikanya sebagai X dan nilai fisikanya sebagai Y. Pada kotak name ini, masukkan matematika. Kemudian di kotak kedua masukkan sebagai fisika. Pada bagian desimal, ubah nilai menjadi 0. Kemudian klik bagian data view dan masukkan nilai yang telah disiapkan tadi. Masukkan nilai matematikanya dengan cara kita copy, kemudian masukkan ke bagian kolom matematika. Lakukan hal yang sama. Copy semua nilai fisika, lalu masukkan pada bagian fisika. Langkah berikutnya, kita akan memunculkan nilai unstandard residualnya atau RES1 yang selanjutnya akan kita uji normalitasnya, yaitu dengan klik menu Analyze, kemudian klik Regression, lalu pilih bagian ini. Nah, di situ akan muncul kotak dialog dengan nama linear regression. Selanjutnya, masukkan variabel Y atau fisika ke kotak dependent, kemudian matematika ke independent. Kemudian klik save. Lalu akan muncul kotak linear regression save. Pada bagian residual, centang
pada unstandardized. Lalu klik OK. Lalu continue. Lalu OK. Abaikan saja output yang muncul dari SPSS. Kemudian perhatikan pada data view, maka akan muncul variabel baru dengan nama res1. Maka tampaknya seperti ini. Langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas, Kolmogorov-Smirnov, pilih menu Analyze, lalu pilih menu Legacy Dialog, langkah selanjutnya untuk melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, pilih menu Analyze, lalu pilih non-parametric test, kemudian pilih menu Legacy Dialog, lalu pilih sub menu 1 sampel K. Muncul kotak dialog dengan nama One Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Selanjutnya masukkan variabel unstandardized ke kolom test variable list, lalu aktifkan centang pada pilihan normal, lalu klik OK. Nah, lihat tampilan tabel output yang muncul di SPSS One Sample Kolmogorov-Smirnov Test, maka tinggal kita interpretasikan supaya maknanya lebih jelas. Nah, berdasarkan tabel output SPSS tersebut diketahui bahwa nilai signifikasi sig-to-tail sebesar 0,200 lebih besar daripada 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov di atas, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan normalitas dalam model ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis korelasi bivariate person dengan SPSS. Klik pada bagian variabel view. Selanjutnya pada bagian nama, kita memasukkan data yang sudah disiapkan tadi. Nilai matematika sebagai X dan nilai fisika sebagai Y. X sebagai matematika, Y sebagai fisika. Selanjutnya pada bagian desimal, nilainya kita ubah menjadi 0. Lalu pada bagian measure, kita ubah menjadi scale. Setelah itu, klik data view dan masukkan data motivasi. Setelah itu klik data view dan masukkan data nilai matematika atau X dan nilai fisika atau Y.
melakukan hal yang sama. Copy semua nilai Y atau nilai fisika, lalu masukkan ke dalam tabel Y. Setelah itu, pilih menu Analyze, lalu klik Correlate, lalu klik Divariate. Muncul kotak dialog dengan nama Bivariate Correlation. Masukkan variabel X ke dalam kotak variabel dan Y ke dalam kotak variabel. Kemudian klik OK. Setelah selesai, maka akan muncul tampilan output SPSS correlation seperti ini. Nah, berdasarkan nilai signifikasi seek-to-tail dari tabel output di atas, diketahui nilai seek-to-tail antara nilai matematika atau X1 dan nilai fisika atau Y adalah sebesar 0,01, lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel motivasi antara variabel nilai matematika dan nilai fisika. Sekian dari uji korelasi ini, semoga bermanfaat.